Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama saya katakan, hiduplah dengan kesabaran dan selalulah memberi dan memberi, karena memang Allah tidak pernah henti-hentinya untuk selalu memberi dan memberi. Selasa itu saya terima surat dari Ketua Purus dan panitia rapat pendeta Hatokan tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober ini, selaku Ketua Umum Amin Sekretaris Jenderal HKBP meminta kepada besok ini untuk memberikan para pendeta sekali makan dalam rapat tersebut dengan biaya 46 juta. Ngalian moho paus tidak batak macam surat, tapi saya SMS Kopui dan nama saya karena kami peserta dalam keadaan sedang membangun. Kami butuh kami pimpinan nabi pusat perhatian, perbuatan dan pemberian jemaat adalah untuk pembangunan. Tapi saya akan sampaikan kepada Pak Haladu dan juga jemaat gereja akan besar berapapun yang bisa diberikan. Saya curhat pada hari Selasa kepada seluruh majelis gereja kita, benar-benar antusias dan menjawab dan memutuskan mengadakan persembahan tanggal 13 ini, karena kami berangkat tanggal 13 sore dan kembali tanggal 20 Oktober dari makan siang. Berulang-ulang kita selalu dua amplop, lain lagi dengan buku ibadah. Kalau buku ibadah itu kan penyampaian firman Tuhan buat kita masing-masing. Jadi seberapa pun dan tidak tertutup kemungkinan, karena memang prioritas kita adalah bangunan gereja ini, rumah Tuhan ini, supaya bisa berakhir dengan baik pembangunan ini melalui majelis jemaat dan panitia pembangunan. Asal saya tujuh umur dan rohat atau pikiran tanpa bayangan. Tapi itulah saya katakan pada pimpinan supaya berapa. Saya sudah 8 bulan di sini. Lalu saya mengatakan saya masih menerima banyak jatuh dia kali besar dari masa pembangunan, dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan tidak 4 mahasiswa saya sampai ke Serpong. Kalau 4 dengan belanja yang sekian, bagaimana saya mau memperlihatkannya 4 lagi yang nampak ini. Seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, SMS saya kepada Kupui dan Sekretaris Jenderal. Dan saya yakin mobil dinas mau cashier, karena terlalu lama kali saya bawa mobil ini terdepan anggota jemaat itu saya jual mobil saya bulu-bulu waktu di Jawa Tengah, kiri lama pulang dapat mobil dinas di sini, jadi cash kan, tapi selalu pilihan. Sabar ya, walaupun gak siksa sama kita, saya mau pernah selalu perintah esok di sini. Sabarlah Bapak Ibu untuk itu. Dan juga untuk KLB tanggal 20 juga kita melaksanakan persembahan ke depan. Saya serahkan kepada
majelis gereja dan juga seluruh jemaat gereja yang dari besar. Ngalian mohobi anusihakan supaya bisa saya mengatakan, menyampaikan di antara tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober bahwa dari HKBP Serpong besok Serpong sekian. Itu harus diumumkan nanti di tengah-tengah hadirin peserta rapat berdoa. Kita terima sapaan firman Tuhan minggu ini dari Yesaya 36 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Yesaya 36 ayat 22 sampai dengan ayat 32, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Betapa pentingnya apa yang dikatakan orang sana, saya koreksi. Bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri. Kita perlu melihat kilas balik kehidupan kita mulai hari Senin atau minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, atau begitu saja. Coba dulu tenang dan ingat ini, apa dan siapa aku ini. Apa yang telah kuperbuat, apa yang telah kulakukan. Apakah sampai pada minggu pagi ini kita sungguh-sungguh merasa apa dan siapa Allah ini, apa yang telah Allah perbuat, lakukan dan berikan kepada kita sampai saat ini. Apakah kita mampu membuat suatu kesimpulan dan keputusan sampai minggu pagi ini dan untuk yang akan datang, bahwa Allah adalah bukan Allah yang penuh konsep, tetapi Allah yang konkret. Bahwa Allah adalah bukan Allah yang penuh dengan ideologi,
Tetapi Allah adalah Allah yang realitas dalam semua karya dan tindakan. Itu harus terjadi di dalam kehidupan. Mengenang, mengingat masa lalu itu sangat penting, supaya kita dapat menuju kepada suatu pembaharuan kehidupan, supaya kita benar-benar bisa menjadi hidup baru dengan apa tuntutan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah apa Bapak Ibu? Bodoh dengan dokter ini. Tetapi saya koreksi. Kalau Salomo mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siang saluhur si jaga uri, lumur yang baca taruhan. Aisyah ini luar akamuan. Hati, pusat kehidupan, pusat perasaan. Apabila itu padam, apabila itu bobrok, apabila itu rusak, pikiran rusak, kehidupan akan rusak. Karena itu kita harus mengingat kembali apa dan siapakah aku, apa yang telah kulakukan, kuperbuat dan kubuktikan kepadamu Tuhan di dalam kehidupan saya ini. Hidup apa yang kita hidupi? Apakah hidup kedagingan atau hidup di dalam roh? Antara daging versus roh, yang mana itu selalu membalas? Yang mana itu selalu hidup di dalam kehidupan kita? Yang mana itu yang padam? Yang mana itu yang mati? Apakah yang hidup adalah keinginan daging? Apakah roh itu mati atau roh itu yang hidup, yang nampak dan yang tidak nampak dipersatukan oleh Allah di dalam diri kehidupan manusia, yaitu daging yang nampak dan roh yang tidak nampak. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kalau kita terpisah dari udara? Bagaimana kalau kita terpisah dari ruah, nafas? Bagaimana? Hidup. Mati loh. Kalau kita terpisah dari udara, angin, bagaimana? Hidup. Mati. Kalau sudah terpisah ruah, nafas itu dari hidup kita, bagaimana? Hidup. Dek, seperti kata orang Jepang kan, mati dalam bahasa Jepang Toshiba. Ini mereka itu Toshiba, karena itu bahasa Batak Toshiba. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, hidup kita tidak bisa terlepas dari kehidupan roh. Jangan ceraikan hidupmu dari kehidupan roh. Kita harus nyanyikan nomor ND 417 ayat 2. Mardame dagingmu nantoti maniok tokong Tuhani. Sekarang kita harus evaluasi, kita koreksi apakah memang benar-benar yang nampak dan yang tidak nampak itu sudah berdamai, sudah bersatu, sudah sama-sama berkeinginan kepada untuk memegang Tuhan atau mempercayai Tuhan dan untuk mengkuduskan diri sendiri dan menguduskan nama Allah. Nah, sudah semakin berapa lama menjadi pejabat? Berarti menjadi pejabat, menjadi penjahat, hampir identik ya. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara, banyak ini pejabat menjadi penjahat. Maaf ya. Berapa lama itu menjadi pejabat itu si Aki Balik, belum Aki Balik ya.
belum akan balik. Kalau akan balik dia sudah dewasa dalam memahami. Tahu dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau tidak mampu akan balik, yang mampu hanya akan bongkar. Enak saja. Dan banyak DPR ini. Wah, luar biasa. Ada iklan-iklan di televisi, Dewan Perwakilan Rakyat Miskin. Ujungnya akhirnya hilang Dewan Perwakilan, tinggal rakyat miskin. Jadi saya perpanjanglah, maaf Bapak Ibu, ada kita anggota Dewan. DPR menjadi Dewan Pemiskin Rakyat, Dewan Penindas Rakyat, Dewan Penyusah Rakyat, Dewan Pencuri Rakyat, Dewan Penganiaya Rakyat. Kan itu sekarang tempat gembor. Karena apa itu dilakukan Bapak Ibu saudara-saudari? Bisa jadi hanya agama dipertopengkan. Bisa jadi kekristenan dipertopengkan dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana nama Allah, bagaimana kekudusan Allah di dalam hidupku, di dalam hidup kita, hari demi hari. Apakah kita mampu mengkuduskan nama Allah yang kudus itu? Di tengah-tengah kehidupan kita sama-sama susah dari kabar ampunan. Yang paling banyak pendeta resort di Tanjung Perak, agak lebih penuh. Saya katakan di Cilegon Maranatha yang nanti, karena Yesus bukan Yesus orang Kristen saja, tapi Yesus adalah Yesus semua orang. Percaya Bapak Ibu Saudara? Karena itu bersyukurlah karena kamu percaya kepada Yesus dan memiliki Yesus dan menerima Yesus dalam kehidupanmu. Dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah Yesus semua manusia? Karena kata Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Karena kepadaku telah diserahkan segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Allah. Barang siapa yang meniadakan aku atau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalnya. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Dan orang Samaria katakan kepada Yesus dalam Yohanes 4 ayat 40, Dialah benar-benar juru selamat orang Kristen itu tidak. Itu dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 42. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jangan canggung-canggung, jangan takut. Karena memang Yesus adalah juru selamat dunia. Melalui Yohanes 4 ayat 40. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara hanya sebatas sebutan nama umat saya, hanya sebatas sebutan umat Kristen, tetapi tidak sampai kepada tingkah laku yang sesuai dengan kehendak. Bangsa Allah sendiri menajiskan dirinya, bangsa Allah sendiri menajiskan nama Allah yang kudus, tidak mampu mempertahankan hidup kekudusan, tidak mampu mempertahankan kekudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Dan kita katakan dalam Yesaya 6. Bagaimana hidup? Hati apa yang begini? Apakah hati yang keras? Hati baik? Cijugal baru, cijugal hukum. Itu kita harus koreksi. Kenapa saya tidak bisa menguruskan? Kenapa saya tidak bisa menguruskan, mengkhususkan, mengistimewakan kekristenan saya di dalam, di tengah-tengah dunia ini? Karena apa itu? Kita harus tanya Tuhan. Kenapa Tuhan? Betapa bodohnya aku, betapa cicitnya aku, betapa malunya aku melihat diriku sendiri sampai saat ini. Kalau saya mengkias balik ke kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menyukai hati Tuhan, yang saya bisa berbuat, yang saya mampu berbuat. Tuhan selalu mengasihiku, tetapi aku selalu menyukai hatimu Tuhan yang mengasihi aku. Karena ketidakmampuan, ketidaksanggupan, ketidakketuhanan umat itu,
maka Allah harus bertindak, maka Allah harus berbuat, maka Allah harus mengadakan rekonsiliasi, maka Allah harus mengadakan pemulihan, maka Allah akan memberikan berkatnya. Ketika hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, rekonsiliasi dari Allah. Allah tidak melihat dari umat itu yang mencemarkan, yang menajiskan nama, tapi dari pengasihannya. Allah mengingat dan melihat umat itu dari panggilannya dan dari pemilihannya. Pemulihan. Allah harus menghukum umat itu atas ketidaksetiaan umat itu, supaya umat itu tahu keberdosaannya, kelemahannya, kekurangannya, kenarsisannya. Karena itu Allah harus menghukum, Allah harus mengingatkan, Allah harus mengganjar dulu. Tetapi Allah juga yang memulihkan, menyembuhkan, memperbaharui dengan mengumpulkan dan kembali menempati tanah bangsa itu yang telah dijanjikan oleh Allah. Sudah seperti kain kotor cemar kain. Oleh karena keinginan kita ingin lebih dan semakin lebih. Keinginan kita mau yang ini dan yang itu. Keinginan kita mau yang begini dan begitu. Terkadang kok bulu itu hal makanya kita kalau pulang panggil kamu yang itu urus duit. Aku tadi saya ngambil karena itu waktu mulai di batas kita mengalir. Atau kita juga bertanya adalah kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Apabila Allah mampu berkuasa melihat kita dari segi keberdosaan kita dan dari segi kenajisan kita, apa bagian hidup kita? Kalau Allah tidak melihat kita dari pengasihannya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ada seorang menantu perempuan yang selalu hidup di dalam hidup, yang selalu menghidupkan kehidupan roh dalam hidup. Tetapi mertuanya lain. Keinginan bapak ini kan hebat itu kan, atau falsafah orang batak ini 10 hari Hamoral, Agadir jadi mereka satu rumah dengan mertuanya. Di satu waktu suaminya dipanggil bekerja jauh dari tempat tinggal mereka, sedangkan istri mengandung dia daripada 7 bulan. Si suami pun diberangkatkan dengan sukacita karena penempatan yang betul. Setelah 2 minggu Bapak Ibu Saudara-saudari dapat kabar suaminya sakit, dan si istri cepat-cepat berangkat ke tempat itu dan melihat orang sudah banyak. Ternyata suami sudah meninggal. Maka dunia ini penghiburan oleh sebenarnya kan. Ada di keluarga di Madinah ada seorang ini dan juga di Wikipedia yang sudah meninggal di kandungan di rahim. Setelah 2 minggu dikubur suatu datang mertua. Kalau ayah, kalau yang di rahimmu perempuan, pulanglah kau ke rumah orang tua. Tapi kalau laki-laki tidak bisa tetap tinggal sebagai pengganti anak. Tidak dilawan dan tidak ditantang. Karena memang berhati lembut dan berhati taat. Karena menghidupkan hidup. Dan mahian gobe tanoman di suami si lembut. Karena kumpul suami belum kering, tapi sudah mendapatkan derita. Dia berdoa. Dan dia juga berdoa untuk mertuanya, dan dia ingat Yesus yang berdoa di Getsemani, meminta supaya laki-laki, tetapi bukan kehendakmu, kehendakmu. Yang lahir adalah anak-anak. Dia mesti penghidup.
dibikin nama si Mangapu. Tahu si Mangapu? Penghibur. Karena sudah mulai hilang nilai-nilai kebatakan ini, bahasa Batak ini. Jadi remaja kita harus lebih buat itu sekali sebulan dulu itu bahasa Batak. Juga si Mangapu supaya itu mengenang dan menghibur. Memang ternyata sesuai nama dengan sudah laku dan berlaku. Si Mangapu ini selalu menghibur ibu, tidak pernah menyusah. Begitu. Kalau kita sebagai waktu kita pacaran bagaimana ya? Aku dulu kayak gitu. Tahun 80-an. Enggak, pikiran saya, hati saya hanya kepada ini jadi istri saya. Iya. Dan tujuan saya di situ saja. Hati saya di situ saja. Pandangan saya di situ saja. Ini mau dekat. Namanya yang do. Ini. Kalau saya ingat, Bapak Ibu kan bisa rasakan. Itu karena kalau memang hati yang sangat mengasihi, hati yang sangat mencintai. Tetapi setelah jadi apa? Masih sekolah, masih sokahan, rapstu. Kalau buat pacaran seperti lagu itu kan, aku tak mau, aku tak bisa. Udah sering, jauh. Waktu pacaran ini ya. Beginilah kita yang kalau sudah jauh dari Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, kalau tidak berarti yang baru, memiliki kehidupan roh yang baru, kita selalu jauh kepada Tuhan. Bahkan kita tidak sungkan-sungkannya untuk menajiskan nama Tuhan. Bahkan kita tidak mampu untuk menguduskan nama Tuhan. Karena itu Allah bertindak. Allah membuat suatu rekonsiliasi, mentahirkan dan memberikan air yang jernih. Hidupku yang penuh noda, hidupku yang penuh dengan kedagingan harus dibasuh dengan air yang jernih, yang kotor harus dibasuh dengan yang jernih. Bukan sampai di situ tindakan Allah, tetapi Allah memberikan hati yang baru, Allah memberikan roh yang baru, supaya benar-benar kekuatan, kesanggupan, kemampuan yang baru untuk berpegang pada ketetapan dan peraturan-peraturan Allah serta melakukan. Sekarang bisa kita rasakan hidup apa yang selalu membara dan berbeda, kedagingan atau ibarat epistol, dan ini juga nasib. Supaya bagi bangsa itu terjadi pikiran baru, hati baru, maksud baru, tujuan baru, kelakuan yang baru, semua serba baru. Tidak ada bisa orang yang membuat hatinya menjadi baru dan rohnya baru. Kalaupun ada ahli-ahli bedah yang bisa memperbaharui wajah itu dan foto-foto studi perusahaan, itu buku saya yang saya cetak itu lagu dok. Alat istri saya kan ada di situ. Tapi dalam buku yang ada, bisa juga ada mungkin cantik, ada tidak kata yang membuat ada lambungnya. Itu tidak buku saya. Pasti sudah saya bagikan kepada beberapa majlis gereja dan di kota Jember. Bisa orang mempermak wajahnya, operasi wajah itu ditibus Pak. 70 tahun, tapi seperti wajah umur 30 tahun. Kan begitu. Tetapi mengoperasi hati tidak bisa. Harus ada kepada Tuhan. Itu yang berkuasa dan berkemampuan, yang berkekuatan untuk mengoperasi hati-hatimu. Terima kasih Pak Tadi. Sekarang, kalau punya tanah harus operasi di Singapura. Andalkan Tuhan. Hidupkan hidup roh. Supaya kita mampu menguruskan Tuhan. Dalam sekitar kehidupan kita, mampu kita menguruskan diri kita dan mampu menguruskan Tuhan. Karena memang Tuhan sampai di situ saja tindakan dan perbuatan Allah dan karya Allah, pengasihan Allah. Allah mencukupkan sandang pangan dan nasi. Kenapa Allah berbuat begitu? Supaya menyadarkan umat itu. Supaya umat itu siuman dari kenajisannya. Supaya Allah berbuat dan bertindak untuk memperbarui, karena kuat kuasa Tuhan yang bisa mengubah
semua kehidupan manusia. Tanpa datang kepada kehidupan yang dari Maha Agung, tidak akan dapat kita mengubah hati kita, dan tidak akan kita dapat menerima tindakan Allah yang telah memperbaharui hati kita karena Dia dan roh kita penuhi makna. Dan juga kepada Tuhan, jangan mau jauh kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, tidak akan mau kita jauh kepada Tuhan, tidak akan mau kita menjelekkan Tuhan, tidak akan mau kita menghinakan Tuhan. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia adalah orang yang menghinakan dan merendahkan kasih Tuhan dalam kehidupan. Maka saya katakan kepada orang Cina, jangan kamu membenci siapa. Tadi di Paruwasa, kalau izin untuk mendirikan kasino atau perjudian atau prostitusi cepat, dan orang memberikan izin ke Desa Sungai. Tapi jangan benci. Kalau tadi panggilan kita, itu panggilan kita yang hari ini tidak tambah itu. Kita harus membuahkan, kita harus mengasihi. Jangan kita menajiskan diri dengan membenci. Jangan kita anggap remeh, anggap enteng, melecehkan kasih Allah buat kita. Karena air jernih itu, darah kudus telah tercipta untuk menebus, mengampuni kesetiaan Allah sampai kepada pemberian nyawa supaya kita dapat hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, agar kami menyadari merasakan kasihan Tuhan yang telah mendamaikan kami, mentahirkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengampuni kami dari ketidaksetiaan dan keberdosaan kami. Buatkan kami Tuhan menghidupkan kehidupan, agar kehidupan keinginan kami jauh dari kehidupan kami. Kami mampu Tuhan menghidupkan 9 buah roh, bukti daripada pencurahan kasih melalui Kristus dan Roh Kudus, untuk mengampuni kami, untuk membersihkan kami, untuk mengembalikan dan mengumpulkan kami, supaya kami orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan mematikan keinginan kami. Karena kami merasa Tuhan selalu bertindak, berkarya, berbuat bagi pembaharuan kehidupan kami, yang tidak mampu kami Tuhan mengkuduskan, tapi Tuhan menguduskan kehidupan. Roh Tuhan yang menyala-nyala di dalam kehidupan. Biar kami menjadi orang yang berpegang kepada ketetapan dan menurut segala aturan dan melakukan dalam kehidupan. Berkati Tuhan seluruh majelis gereja-Mu, keluarga dan anak-anak majelis gereja, dan seluruh jemaat-Mu HKBP Serpong ini Tuhan, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Berkat kasih karunia yang selalu daripada mengikuti setiap langkah kehidupan majelis gereja, keluarga dan anak-anak, dan juga seluruh warga jemaat, agar tetap Tuhan di dalam kekuatan, sukacita, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan dapat melakukan segala aktivitas, kegiatan dan pekerjaan sehari-hari yang sudah Tuhan sampaikan kepada seluruh majelis gereja, keluarga dan anak-anak, dan seluruh jemaat. Karena Tuhan selalu mengingatkan, jangan Tuhan tinggalkan kehidupan jemaat-Mu ini. Tuhan selalu memberkati kehidupan dan memberkati seluruh kegiatan, aktivitas dan pekerjaan supaya menjadi berkat. Berikan kesabaran bagi jemaat-Mu Tuhan untuk selalu memberi dari buah perasaan, karena Tuhan selalu mengasihi, memberi dan selalu memberi bagi kami dan bagi seluruh umat-Mu. Biar roh Tuhan semakin mengalir dalam kehidupan jemaat dan juga pembangunan gereja ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu sang pertama untuk mengetuk hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu, donatur dan simpatisan, dan juga majelis gereja, dan juga melalui panitia pembangunan seluruh
agar dapat melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas pembangunan gereja dengan utuh dan sempurna, supaya menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu banyak Tuhan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di tempat tidurnya di rumah dan di rumah sakit. Tolong Tuhan, hamba-Mu memohon, datang Engkau sebagai tabib, buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit badan, jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan bagi, jauhkan segala penyakit. Mujizat Tuhan harus nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan biarkan Tuhan penyakit berkuasa. Walau sekalipun Tuhan warga jemaat-Mu banyak yang sakit kanker, tolong Tuhan, jamah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, agar mereka ikut bersukacita dengan menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Yang juga berdua berdepan yang masih kecil, yang harus menjalani operasi mata di Singapura dan sudah dilaksanakan Tuhan dan akan kembali lagi ke Singapura. Kasihani Tuhan depan, berikan dia kesembuhan, karena Tuhan memberikannya utuh dan sempurna kepada bapak, ibu, keluarga dan juru silakan. Dia sukacita semakin nyata Tuhan. Jangan tinggalkan kehidupan kita. Ampunkan Tuhan dosa kami, agar doa hamba-Mu layak diterima oleh jemaat-Mu ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, dengarkan dan mohon penuhi permohonan hamba-Mu. Amin.